이리 가. I found her, the moth. Tiger. Cerita dimulai pada tahun 1999. Dalam adegan pembuka, sebuah mobil tiba-tiba kehilangan kendali saat melintasi sebuah jembatan, lalu terjatuh ke sampingnya. Di dalam mobil ada seorang anak laki-laki bernama Paris dan ibunya yang sedang mengemudi. Sayangnya, sang ibu mengalami kejang mendadak menyebabkan ia kehilangan kendali atas kendaraannya. Setelah mobil terjatuh di bawah jembatan, Paris berhasil menyelamatkan diri, namun ibunya masih terjebak di dalam. Tragisnya, sang ibu tidak selamat dari kecelakaan tersebut. 4 tahun berlalu, kini tahun 2003, dan Paris masih belum pulih dari tragedi yang merenggut ibunya. Ia hidup dengan rasa bersalah yang mendalam, terus menyalahkan dirinya sendiri karena merasa tidak cukup cepat atau sigap untuk menyelamatkan ibunya. Ayahnya yang bernama Ben berkali-kali mencoba menghibur dan menyemangatinya untuk melanjutkan hidup. Tetapi Paris tetap terjebak dalam trauma masa lalunya. Pada tahun 2003 ini, Paris bekerja bersama tim yang membersihkan danau setempat dengan proyek terbaru mereka di Danau Kado. Meskipun waktu terus berjalan, Paris masih dihantui rasa bersalah dan penyesalan. Dia memiliki seorang pacar bernama Celeste, tetapi depresinya seringkali menghalangi Paris untuk benar-benar hadir dalam hubungannya tersebut. Here. You've got to try this. Christ. Kemudian cerita melompat ke tahun 2022. Dua saudara tiri yang bernama Ellie dan Anna tinggal bersama di sebuah rumah dekat Danau Kado, tempat di mana rumah-rumah dibangun setelah danau dibersihkan pada tahun 2003. Meskipun mereka adalah saudara tiri, Ellie dan Anna memiliki hubungan yang sangat erat. Ibu Ellie menikah dengan Daniel setelah menceraikan ayah kandungnya, sementara Anna adalah anak Daniel dari pernikahan sebelumnya. Daniel memperlakukan Ellie seperti anaknya sendiri, tetapi Ellie tidak merasakan kehangatan yang sama terhadap keluarga barunya tersebut. Satu-satunya orang yang benar-benar dekat dengannya hanyalah Anna. Ellie dan Anna sering menghabiskan waktu bersama, termasuk berperahu di Danau Kado, yang merupakan hobi favorit mereka. Wanna drive? Yeah, I wanna drive. Jen told us that's not possible because I told our whole class. Oh, hi, Sapphire! That the Native Americans named it. So in school, we learned about all the... Suatu hari ketika gigi susu Anna tanggal, Ellie dengan lembut membantunya. Meskipun itu sedikit menyakitkan bagi Anna. Keesokan harinya, Anna dengan bangga menunjukkan kepada Ellie sebuah leontin yang diberikan oleh ibunya. Merasa sangat senang dengan harta barunya tersebut. Namun di balik itu, Ellie diam-diam mencari akta kematian ayah kandungnya. Dia berencana menggunakan identitas ayah kandungnya untuk pendaftaran kuliah mendatang, karena dia tidak ingin menggunakan nama Daniel. Meskipun Daniel terus berusaha menjadi ayah yang baik, Ellie tetap sulit menerima keberadaannya sebagai ayah tiri. Ketika ibu Ellie mengetahui apa yang dicarinya, dia marah dan mempertanyakan alasan Ellie menjauhkan diri dari keluarga. Dia mengatakan kepada Ellie bahwa mereka semua sangat mencintainya dan menganggap dia merupakan bagian dari keluarga ini. Dipenuhi amarah dan frustasi, Ellie memilih pergi dari rumah, berusaha menghindari konflik lebih lanjut. Right now, into being upset like this. Let's discuss this when on about It's my dad. I'm allowed to. You made your point. Now hold the chair. Ellie pergi ke rumah temannya berharap bisa tinggal di sana selama beberapa hari untuk menenangkan diri. Namun keesokan paginya telepon berdering. Ibunya menghubungi Ellie dengan kabar yang mengkhawatirkan, mengatakan bahwa Anna telah menghilang. Meski sudah mencarinya kemana-mana, Anna tetap tidak ditemukan. Ibunya mengatakan bahwa Anna pergi dengan alasan ingin tinggal bersama Ellie dan teman-temannya. Dalam kebingungan, Ellie menjelaskan bahwa dia tidak membawa Anna bersamanya.
Ellie segera pulang ke rumah, mengira bahwa Anna mungkin hanya menginap di rumah temannya. Namun dia mendapati suasana sangat tegang dan semua orang tampak cemas atas hilangnya Anna. Saat mereka semua asik mencari petunjuk, mereka menyadari bahwa perahu Ellie, perahu yang biasa dia gunakan untuk mengunjungi temannya, juga hilang secara misterius. Serangkaian kejadian aneh ini semakin memperburuk kekhawatiran mereka. Somebody's taken her, or she's too. Now I say you. Right now, let's just everybody. We're gonna search the whole lake. Talk on the lake. Pastor, have. I just got home. How else would I have? Oh, what? It was right here. It was right. Karena permukaan air di danau sedang surut, bagian hutan di dasar danau menjadi terlihat jelas. Paris menjelajahi area tersebut untuk menilai cakupan pekerjaan yang harus dilakukannya. Namun tiba-tiba dia mengalami kejang ringan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah pulih, Paris kembali ke perahunya, namun dia mendapati mesinnya tidak bisa bergerak karena ada sampah yang tersangkut di bawahnya. Saat membersihkan, dia menemukan sebuah liontin tua yang tersangkut di sana. Dia tertegun melihatnya karena liontin itu memiliki desain yang identik dengan milik mendiang ibunya. Liontin yang sama ini juga ditunjukkan Anna kepada Ellie sehari sebelum dia menghilang. Apa yang menghubungkan peristiwa di tahun 2003 dan 2022 ini masih menjadi misteri. Namun ada sesuatu yang jelas tidak beres. Sesuatu yang seolah bersembunyi di bawah permukaan Danau Kado, menunggu untuk terungkap. Pada tahun 2022, operasi pencarian Anna dimulai. Sementara itu, pada tahun 2003, Paris memberitahu pacarnya yang bernama Caleste tentang liontin yang dia temukan. Dia menjelaskan bahwa liontin tersebut persis seperti yang biasa dipakai oleh ibunya. Paris juga menambahkan bahwa permukaan air Danau Kado telah turun drastis tahun ini. Dan ada hal aneh lainnya, yaitu ayahnya yang bernama Ben selalu mencatat tanggal-tanggal ibunya saat mengalami kejang. Dari catatan tersebut, Paris menemukan bahwa setiap kali ibunya mengalami kejang, permukaan air Danau Kado juga turun. Kejang pertama yang dia alami pun terjadi saat berada di dekat Danau Kado, mirip dengan apa yang dialami ibunya. Paris merasa ini bukan kebetulan belaka. Dia yakin ada kaitan tersembunyi yang harus dia ungkap. Namun, Celeste pacarnya mencoba meyakinkannya agar tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Kekasihnya yang memahami kerinduan Paris terhadap ibunya menasihatinya untuk menerima kenyataan dan mengikhlaskan kepergian ibunya. Dia mengingatkan Paris bahwa jika dia terus terobsesi dengan masa lalu, dia hanya akan mengisolasi dirinya sendiri. Namun, Paris sudah bertekad. Dia memutuskan untuk mencari kebenaran di balik kejang misterius yang dialami ibunya. I miss you. I was supposed to go. I just don't think that she'd be wanting you to spend. Di masa kini, pada tahun 2022, Ibu Ellie menanyakan mengapa Ellie begitu gigih mencari Anna. Ellie menjawab bahwa ia hanya memiliki Anna dan ayah kandungnya sebagai keluarga yang dia anggap nyata. Dia akan melakukan apapun untuk membawa Anna kembali. Mendengar itu, ibunya akhirnya mengungkapkan kebenaran pahit yang selama ini dia sembunyikan. Dia menjelaskan bahwa ayah kandung Ellie sebenarnya meninggalkan mereka berdua ketika Ellie masih bayi demi wanita lain. Sebaliknya, Daniela yang selalu menerima Ellie dan memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Meskipun Ellie tidak pernah mau mengakui keberadaan Daniel sebagai figur ayahnya. Ibunya mengatakan bahwa dia tidak pernah menceritakan hal ini karena takut menyakiti Ellie. Mendengar cerita tersebut, Ellie merasa sangat terpukul. Dengan emosi yang campur aduk, dia bergegas pergi berusaha memahami kebenaran yang baru saja terungkap. Ellie yang kewalahan langsung menuju Danau Kado bertekad menemukan Anna sendirian. Dia membawa perahunya ke arah hutan di sekitar danau, yakin bahwa Anna pasti berada di sana. Saat menelusuri setiap sudut, tiba-tiba Ellie merasakan sensasi yang aneh, seperti melewati penghalang yang tak kasat mata yang memancarkan gelombang energi. Dia tidak sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi, tetapi perasaan itu membuatnya yakin ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Pada saat ini, permukaan air Danau Kado sangat rendah, tetapi Ellie tidak memperhatikannya karena fokus mencari adik perempuannya yang hilang. Setelah pencarian yang melelahkan tanpa hasil, Ellie memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun, setibanya di sana, dia mendapati ibunya dan Daniel tampak tertekan atas hilangnya Anna.
Pemandangan ini mengejutkan Ellie. Dia merasakan dejavu yang aneh dan menyadari bahwa kejadian ini persis sama dengan apa yang dia rasakan sehari sebelumnya. Dia mulai bertanya-tanya mengapa keluarganya bertingkah seolah-olah semuanya terulang kembali. Di tengah kebingungannya, sesuatu di luar jendela menarik perhatian Ellie. Saat dia melihat keluar, dia tercengang. Ada versi dirinya yang lain di luar sana tampak tertekan seolah baru saja mendengar berita tentang hilangnya Anna. Melihat hal ini, Ellie kebingungan bagaimana mungkin ada dirinya yang lain. Saat itu juga dia menyadari bahwa entah bagaimana dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu ke hari sebelumnya. Ketika dia melihat dirinya yang lain semakin mendekat, Ellie sadar bahwa jika dia tetap tinggal, semua orang di rumah akan panik melihat dua Ellie sekaligus. Tanpa ragu, dia segera mengambil perahunya dan pergi. Saat itu juga dia menyadari bahwa misteri perahu yang hilang sehari sebelumnya disebabkan oleh dirinya sendiri. Versinya yang menjelajahi waktu telah mengambil perahu tersebut. Ellie kembali ke Danau Kado berharap menemukan jawaban. Dia mulai berpikir bahwa mungkin Anna juga telah melakukan perjalanan waktu. Tanpa kenal lelah, dia menjelajahi setiap sudut danau yang kini terasa penuh dengan energi misterius. Saat Ellie mengarungi perairan, dia akhirnya melihat Anna sedang menaiki sebuah perahu. Perasaan lega meliputinya, tetapi hanya sekejap. Ellie segera menyadari bahwa Anna masih memiliki gigi susu, menunjukkan bahwa Anna ini berasal dari garis waktu yang lain. Menyadari hal tersebut, Ellie membawa Anna kembali ke rumah. Namun setibanya di sana, dia mendapati bahwa mereka telah melakukan perjalanan lebih jauh ke masa lalu, sekitar 1 bulan sebelumnya. Ellie menyadari ini setelah melihat ibunya dan Daniel bertengkar, seperti yang mereka lakukan dalam konflik keluarga sebulan yang lalu. Di hari ini juga, Anna pernah hilang untuk pertama kalinya, dan Ellie menyadari bahwa dalam waktu 1 bulan mendatang, Anna akan kembali menghilang. Your mother will find some peace, but I'm still adult. I'm sorry. You know, what do you have to say? Di sisi lain, Paris juga mendapat di dirinya tiba-tiba melakukan perjalanan waktu tanpa mengetahui tahun berapa dia berada. Ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan seorang gadis tergeletak di tanah, terluka dan tidak sadarkan diri. Saat dia mendekat, dia menyadari bahwa gadis itu adalah Anna. Anna yang asli yang telah hilang selama ini. Terkejut, Paris segera menolongnya dan meminta bantuan. Tak lama kemudian, beberapa orang lewat dan Paris menyerahkan Anna kepada mereka agar dia bisa mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan. Penasaran dengan keberadaannya, Paris bertanya kepada orang asing itu tentang tanggal hari itu. Jawabannya mengejutkan. Laki-laki itu menjawab bahwa sekarang adalah tahun 1952. Paris terdiam, menyadari sesuatu yang mencengangkan. Anna yang memasuki Danau Kado pada tahun 2022 untuk mengejar Ellie tanpa sadar telah melakukan perjalanan waktu ke tahun 1952. Setelah memastikan Anna berada dalam perawatan yang aman oleh orang-orang di masa lalu itu, Paris bergegas kembali ke Danau Kado. Dia berharap bahwa dengan cara yang sama dia bisa kembali ke tahun 2003, waktu tempat di mana dia berasal. What are you doing with this girl? You know, you're bleeding too. It's 52. Kini, Paris dan Ellie terjebak dalam siklus perjalanan waktu yang aneh dan tidak terkendali setiap kali mereka memasuki Danau Kado. Setiap kali mereka melakukan perjalanan waktu, tubuh mereka bereaksi dengan kejang yang menyakitkan, seolah-olah menanggung beban besar dari perpindahan antar waktu. Baik Paris maupun Ellie tidak pernah tahu kapan atau kemana Danau Kado akan membawa mereka berikutnya. Kejang yang mereka alami menjadi pengingat akan kekuatan misterius yang dimiliki danau itu. Saat Paris melanjutkan perjalanannya, dia mendapati dirinya kembali ke tahun 2022, 3 hari setelah hilangnya Anna. Ketika sedang berjalan di dekat Danau Kado, dia melihat sebuah perahu mengambang tak jauh darinya. Paris segera mengenalinya itu adalah perahu milik Anna. Meskipun Anna telah melakukan perjalanan ke tahun 1952, perahunya tetap berada di tahun 2022, menunggu untuk ditemukan. Paris menaiki perahu itu, tetapi situasi menjadi tegang ketika beberapa polisi mendekatinya. Mereka menghentikan Paris dan mulai bertanya tentang perahu tersebut, termasuk bagaimana dia menemukannya. Merasa cemas, Paris menyadari bahwa keterlibatan dengan polisi dapat menghalanginya kembali ke tahun 2003.
Tanpa menjawab pertanyaan mereka, dia memilih untuk melarikan diri, berharap bisa kembali ke Danau Kado dan mencoba melakukan perjalanan waktu sekali lagi. Namun, polisi yang sudah waspada karena kasus hilangnya Anna menjadi curiga ketika melihat Paris melarikan diri dengan perahu itu. Mereka mengejarnya dan selama pengejaran, perahu Paris mengalami kecelakaan. Dia menderita luka ringan akibat kejadian tersebut, dan polisi segera menangkapnya. Paris dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara polisi berencana menginterogasinya tentang keterlibatannya dalam kasus hilangnya Anna. Di sisi lain, Ellie tiba di tahun 2005 dalam perjalanan waktunya yang lain. Saat berjalan di dekat sebuah supermarket, dia terkejut melihat sebuah van kosong terparkir di luar. Melihat ke dalam, dia menemukan sebuah liontin yang pernah dikenali sebagai milik Anna. Ellie yang penasaran masuk ke dalam van untuk mengambil liontin itu. Namun, seorang wanita tiba-tiba muncul. Wanita ini adalah kekasih Paris dari tahun 2003, meskipun Ellie belum menyadarinya. Terkejut melihat Ellie di dalam pannya, Celeste kemudian bertanya apa yang sedang Ellie lakukan dengan liontin tersebut. Ellie balik bertanya tentang asal-usul liontin itu, dan milik siapa sebenarnya. Celeste menjelaskan bahwa liontin itu milik ibu pacarnya yang bernama Paris. Dengan nada pahit, dia menceritakan bahwa Paris menghilang pada tahun 2003, meninggalkan dirinya dan anak mereka. Celeste sempat menduga Ellie mengenal Paris dan bahwa liontin itu mungkin ditinggalkan oleh Paris untuknya. Dia pun berkata jika Ellie bertemu Paris, berikan pesan agar Paris tidak lagi mendekati dirinya atau anak mereka. Saat mendengar perkataan itu, Ellie tertegun. Dia memperhatikan bahwa Celeste sedang menggendong seorang anak kecil. Dan kenyataannya mengejutkan adalah bahwa anak yang digendongan itu adalah dirinya sendiri. Banyak kenangan muncul di benak Ellie. Dia teringat bahwa ibunya pernah mengatakan ayah kandungnya meninggalkan mereka demi wanita lain. Kini semuanya terasa masuk akal. Celeste yang ternyata ibunya telah salah mengira bahwa Ellie dewasa yang berdiri di hadapannya adalah sebagai wanita baru dalam hidup Paris. Celeste tidak menyadari bahwa wanita tersebut sebenarnya adalah putrinya sendiri. Namun bagi Celeste, Ellie dewasa ini tampak seperti orang lain. Lambat laun terungkap bahwa ayah kandung Ellie sebenarnya adalah Paris. Putri yang dimiliki Paris bersama Celeste tidak lain adalah Ellie sendiri. Ketika ibunya pada tahun 2022 mengatakan kepada Ellie bahwa ayahnya telah meninggalkan mereka, dia sebenarnya berbicara tentang Paris. Namun, Celeste salah mengira bahwa Paris pergi karena keinginannya sendiri, tanpa mengetahui bahwa Paris telah terjebak dalam perjalanan waktu dari tahun 2003 ke tahun 2022. Hal ini menyebabkan Celeste percaya bahwa Paris meninggalkan dia dan putri mereka secara sengaja demi wanita lain. Pada tahun 2022, Paris ditahan di kamar rumah sakit dan diinterogasi oleh polisi yang menduga dia terlibat dalam hilangnya Anna. Saat itu, dia melihat laporan berita di televisi yang mengabarkan badai besar akan segera datang. Badai tersebut akan memaksa bendungan dibuka yang akan menyebabkan Danau Kado banjir oleh limpahan air dari bendungan. Paris menyadari bahwa perjalanan waktu di danau hanya terjadi ketika permukaan airnya rendah. Dia memiliki waktu yang sangat terbatas. Jika tidak segera kembali ke Danau Kado sebelum bendungan dibuka, dia akan terjebak di tahun 2022. Tanpa harapan untuk bisa kembali ke masanya. Sayangnya, polisi tidak memahami pentingnya situasi tersebut dan menolak untuk melepaskannya. Sementara itu, Ellie yang berada di tahun 2005 semakin penasaran dengan liontin Anna. Setelah Celeste mengatakan bahwa liontin itu dulunya milik ibu pacarnya, seorang wanita yang bernama Anna. Ellie bertanya-tanya di dalam hati apakah Anna ini adalah adik perempuannya yang telah menghilang, terutama karena Anna memiliki liontin serupa. Ketika menelusuri informasi di internet, Ellie menemukan kisah tragis tentang seorang wanita bernama Anna Lang yang meninggal pada tahun 1999 setelah jatuh dari jembatan. Wanita itu berusia 55 tahun saat kematiannya. Ellie terus membaca dan menyadari bahwa Anna Lang ini sebenarnya adalah Anna Burnett, adik perempuannya. Setelah menikah dengan Ben Lang, nama belakangnya berubah menjadi Lang. Bersama Ben, Anna memiliki seorang anak yang bernama Paris. Fakta mengejutkan ini membuat Ellie menyadari keterkaitan semua peristiwa yang terjadi.
Ellie mengingat bahwa Anna lahir pada tahun 1944 dan meninggal pada tahun 1999 pada usia 55 tahun. Ketika Anna menghilang pada tahun 2022, dia baru berusia 8 tahun. Berdasarkan logika ini, jika Anna melakukan perjalanan waktu saat berada di Danau Kado, dia mungkin tiba di tahun 1952. Ini menunjukkan bahwa Anna melakukan perjalanan waktu ke tahun itu dan tidak pernah kembali. Sejak tiba di tahun 1952, Anna memulai hidup baru. Dia menikah dengan Ben Lang dan melahirkan seorang putra yang bernama Paris, dan akhirnya meninggal karena kecelakaan tragis pada tahun 1999. Fakta ini juga menjelaskan bahwa gadis muda yang diselamatkan Paris pada tahun 1952 yang dia serahkan kepada orang asing untuk mendapatkan perawatan medis sebenarnya adalah ibunya sendiri. Anna yang awalnya adalah saudara perempuan Ellie kini menjadi neneknya karena ayahnya Paris adalah putra dari Anna. Ini berarti bahwa Daniel ayah tiri yang selama ini dia benci sebenarnya adalah kakek buyutnya, ayah dari neneknya yang bernama Anna. Meskipun konsep ini rumit dan membingungkan, jika direnungkan semuanya masuk di akal. Di sisi lain, pada tahun 2022, Paris sangat ingin melarikan diri dari rumah sakit agar bisa kembali ke Danau Kado. Saat dia merencanakan pelarian, dia melihat siaran berita tentang hilangnya seorang anak bernama Anna Burnett. Paris terdiam karena terkejut. Anak yang hilang pada tahun 2022 ternyata adalah anak yang sama yang pernah dia selamatkan di tahun 1952. Mendengar nama itu, Paris semakin tersadar bahwa gadis yang dia selamatkan saat itu sebenarnya adalah ibunya sendiri. Kenyataan ini membuat Paris merasa kewalahan. Saat dia mencoba meninggalkan rumah sakit, dia bertemu dengan ayahnya yang bernama Ben, yang juga dirawat karena masalah kesehatan. Ben yang masih hidup di garis waktu itu menua secara normal. Paris memanfaatkan momen itu untuk berbicara dengannya. Dia mengungkapkan penyesalannya karena merasa tidak bisa menyelamatkan ibunya dalam kecelakaan masa lalu. Tapi kini dia menyadari bahwa dia telah menyelamatkan ibunya saat ibunya masih muda. Paris merasa lega dan berjanji kepada Ben bahwa dia akan datang menemuinya di tahun 2003 agar mereka dapat hidup lebih bahagia bersama. Namun saat itu polisi tiba. Dalam situasi terdesak, Paris melarikan diri dengan mencuri sebuah mobil yang ternyata milik Celeste dan Daniel, pasangan yang dia kenal baik. Celeste, mantan pacar Paris sekaligus ibu Ellie, kaget melihatnya. Meski dia merasa Paris terlihat familiar, dia kebingungan karena Paris telah meninggalkan hidupnya pada tahun 2003 dan kini dia muncul kembali di tahun 2022. Paris memacu mobil curian itu dan menuju Danau Kado. Namun di jembatan di atas danau, polisi berhasil menyudutkannya. Dalam keputusasaan, Paris melompat dari jembatan berharap bisa melakukan perjalanan waktu sekali lagi. Sayangnya saat dia berusaha melarikan diri, bendungan di danau jebol, menyebabkan banjir besar. Gelombang air besar menghantam Paris, yang menghanyutkannya ke bebatuan dan menewaskannya seketika. Kematian Paris inilah yang menjelaskan mengapa dia tidak pernah bisa kembali ke Celeste pada tahun 2003. Setelah terjebak di tahun 2022, Paris menemui ajalnya di Danau Kado. Celeste yang tidak mengetahui kenyataan ini merasa Paris meninggalkannya begitu saja. Dia menyampaikan rasa sakit hati itu kepada Ellie di masa lalu. Kini, pada tahun 2005, Ellie mencoba melakukan perjalanan waktu ke tahun 2022 untuk menemukan jawaban. Saat bergerak maju melalui waktu, Ellie secara tidak sengaja menjatuhkan liontin Anna, yang dia ambil dari mobil pan milik Celeste. Ellie berhasil melakukan perjalanan waktu dengan tepat waktu, dan tiba 3 hari setelah hilangnya Anna pada tahun 2022. Hari yang sama ketika Paris menemui ajalnya. Saat Ellie melihat Daniel di hadapannya, dia merasa lega. Amarahnya perlahan mereda dan dia menerima Daniel sebagai kakek buyutnya. Tak lama kemudian, Ellie menyaksikan siaran berita tentang Paris. Dalam laporan tersebut, Paris disebut sebagai tersangka dalam penculikan Anna. Perahu miliknya ditemukan di dekat lokasi terakhir Anna terlihat, dan Paris diyakini telah mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan. Celeste, ibunya Ellie, juga menonton siaran berita itu. Momen itu menjadi titik balik bagi Ellie. Dia memutuskan untuk mengungkapkan seluruh kebenaran kepada ibunya. Dengan hati-hati, dia menjelaskan bahwa Anna telah menjalani hidupnya dengan baik. Dia juga menceritakan semua tindakan dan pengorbanan Paris yang tidak diketahui ibunya sebelumnya. Mendengar penjelasan itu, air mata mengalir di wajah Celeste saat dia menyadari bahwa dia telah salah menilai tentang Paris selama ini. Dengan pemahaman yang baru, Daniel, Celeste, dan Ellie akhirnya bersatu sebagai sebuah keluarga. Mereka menemukan kedamaian dan kebahagiaan saat memulai babak baru dalam hidup mereka bersama.
Dan film berakhir. Sekian alur cerita film kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.